Halo, perkenalkan saya Oka Sultan Mahmuda, CPNS Kemenipas tahun angkatan 2024 dan merupakan peserta Laser CPNS golongan 2 batch 5 angkatan 21 kelompok 3 tahun 2026. Di lingkungan lembaga pemasyarakatan, pelayanan bukan hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada warga binaan pemasyarakatan dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan ketertiban. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan salah satu core ASN, yaitu berorientasi pelayanan dalam kegiatan sehari-hari sebagai petugas blok hunian. Pertama, mendengarkan keluhan WWP terkait masalah, baik itu masalah kesehatan, kebutuhan dasar, apa yang lain-lainnya, dan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melayani kebutuhan WWP terkait perlunya rasa aman, nyaman, dan ketertiban yang harus ada di dalam blok hunian, serta tidak mengabaikan keluhan-keluhan WWP terkait masalah kesehatan mental dan rohaninya, dan melayani keluhan WWP terkait masalah kebersihan di dalam blok dan kamar hunian. Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi masalah terkait kebersihan blok hunian, melakukan patroli keliling di dalam blok dan kamar hunian guna untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam blok hunian. Dapat memberikan masukan dan saran kepada WWP agar bisa mengembalikan masalah mental dan rohaninya dengan selalu mengikuti program-program pembinaan yang telah ada disediakan. Lalu jika ada WWP yang tiba-tiba sakit atau pingsan, bisa memberikan pertolongan pertama selagi menunggu petugas medis hadir. Melakukan perbaikan tiada henti bisa diterapkan seperti membuat list barang di dalam buku catatan terkait sarana dan prasarana kebersihan. Berkoordinasi dengan petugas pembinaan untuk mengadakan fasilitas untuk WWP menceritakan terkait masalah kesehatan mentalnya. Mencatat segala kejadian sekecil apapun menggunakan catatan pribadi seperti notebook atau di handphone guna memudahkan kita untuk terus melakukan evaluasi. Terakhir, menyuruh setiap perwakilan dari kamar hunian untuk mendata terkait orang-orang yang punya riwayat penyakit, sehingga bisa dilakukan antisipasi jika ada kejadian-kejadian yang memerlukan penanganan darurat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan salah satu nilai core ASN, yaitu akuntabel dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang petugas blok hunian. Bentuk pertama yaitu selalu memastikan kegiatan pelaksanaan kebersihan blok hunian dilakukan sampai tuntas dan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Melaksanakan patroli keliling blok hunian secara menyeluruh di seluruh area blok, serta melaporkan hasil patroli sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, dan tidak lupa untuk mendokumentasikannya. Mendengarkan keluh kesah WWP dengan penuh perhatian tanpa menghakimi, dan memberi saran sesuai dengan kapasitas petugas. Segera memberikan pertolongan pertama tanpa menunda sesuai kondisi dan kebutuhan WWP, dan memastikan mendapatkan penanganan yang layak, termasuk mengawal hingga mendapat bantuan medis lanjutan. Dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara, bisa diterapkan seperti memakai alat-alat kebersihan sesuai dengan fungsinya dan merawat peralatan-peralatan tersebut secara bertanggung jawab. Memanfaatkan sarana patroli seperti senter, alat komunikasi, dan perlengkapan keamanan sesuai peruntukannya, dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau aktivitas di luar tugas. Memanfaatkan kotak P3K, obat-obatan, dan alat kesehatan lainnya sesuai indikasi dan tidak berlebihan atau sembarangan. Memanfaatkan ruangan konseling, buku pembinaan, atau sarana ibadah sesuai peruntukannya untuk mendukung pelayanan kesehatan mental dan rohani WWP. Lalu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan seperti melakukan kegiatan kebersihan berdasarkan jadwal tanpa membuat aturan sendiri dan tidak memerintah secara sewenang-wenang kepada WWP. Melakukan patroli berdasarkan jadwal, rute, dan prosedur yang telah ditetapkan tanpa penyimpangan, dan tidak memanfaatkan kegiatan untuk meminta imbalan, fasilitas, atau keuntungan tertentu. Memberikan pertolongan pertama sesuai dengan standar penanganan yang berlaku, dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari kondisi WWP yang sedang sakit baik secara materi maupun perlakuan khusus. Tidak menyebarluaskan informasi pribadi WWP yang disampaikan saat konsultasi, dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari kondisi WWP yang sedang mengalami masalah mental atau rohani. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan salah satu nilai core ASN, yaitu kompeten dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang petugas blok hunian. Meningkatkan kompetensi diri seperti belajar dari media sosial, jurnal, atau website kesehatan,
Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pertolongan pertama jika ada WWP yang tiba-tiba sakit saat di blok hunian. Lalu bisa juga meningkatkan kompeten seperti mempelajari kasus-kasus atau kejadian terbaru di lapas-lapas lain yang menyangkut masalah gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga kita bisa mengantisipasi dan bersiap diri jika kemungkinan suatu saat hal yang sama terjadi di lapas kita. Mempelajari dasar-dasar kesehatan mental seperti stres, depresi, atau kecemasan, dan memahami kebutuhan rohani sesuai latar belakang agama atau kepercayaan WWP. Lalu memahami SOP kebersihan blok dan kamar hunian, dan mengetahui standar sanitasi, kesehatan lingkungan, dan pencegahan penyakit. Dalam membantu orang lain belajar, dapat diterapkan seperti menjelaskan langkah-langkah dasar seperti mengecek kesadaran, pernapasan, dan kondisi korban jika WWP membutuhkan pertolongan pertama. Menjelaskan tujuan patroli, prosedur atau SOP, serta hal-hal yang harus diperhatikan, dan mengajak rekan atau WWP melihat dan mengikuti patroli secara langsung. Menjelaskan pentingnya kesehatan mental dan rohani bagi WWP, mengedukasi tentang jenis-jenis masalah yang sering muncul seperti stres, kecemasan, atau konflik batin. Menjelaskan dampak kebersihan terhadap kesehatan, kenyamanan, dan keamanan blok hunian, dan mengedukasi tentang risiko penyakit akibat lingkungan yang kotor. Dalam melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, contohnya jika ada WWP yang sakit, segera merespon kejadian tanpa menunda waktu, dan mengidentifikasi kondisi WWP. Melaksanakan patroli sesuai SOP, memeriksa setiap sudut blok dan kamar hunian secara menyeluruh, dan memperhatikan hal-hal kecil yang berpotensi menjadi gangguan keamanan. Segera menindaklanjuti setiap keluhan atau temuan terkait kebersihan, memeriksa seluruh area termasuk titik-titik yang sering terabaikan, seperti kamar mandi dan sudut ruangan. Segera menanggapi setiap keluhan masalah mental WWP tanpa mengabaikan atau menunda, dan menunjukkan sikap peduli dan perhatian yang tulus, serta memberikan penguatan yang positif dan motivasi. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan salah satu dari nilai core ASN, yaitu harmonis, dalam kegiatan sehari-hari sebagai petugas penjagaan blok hunian. Contoh perilaku pertama seperti mengajak seluruh WWP berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, menyampaikan arahan kebersihan dengan bahasa yang santun, dan memperlakukan semua WWP secara sama tanpa membedakan suku atau latar belakangnya. Lalu melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara merata di setiap kamar atau blok, melakukan patroli tanpa melanggar privasi secara berlebihan, dan tidak menunjukkan perlakuan khusus atau pilih kasih. Menolong WWP yang membutuhkan pertolongan pertama tanpa membedakan latar belakang, dan menjaga kehormatan WWP saat diberikan pertolongan. Mendengarkan keluhan terkait masalah mental WWP dengan penuh perhatian dan kesabaran, dan menghargai setiap perasaan dan pengalaman yang disampaikan. Dalam perilaku suka menolong, yaitu segera membantu saat melihat kondisi lingkungan yang kotor tanpa harus diminta, ikut turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, dan memberikan semangat agar tidak malas dalam menjaga lingkungan. Sigap membantu rekan yang mengalami kesulitan saat patroli, dan melaksanakan patroli secara kompak, saling mendukung, dan mengingatkan rekan jika ada prosedur yang terlewat. Menolong WWP yang sakit tanpa mengharapkan imbalan atau pujian, dan mengutamakan keselamatan WWP di atas kepentingan pribadi. Menyadari ketika ada WWP yang terlihat murung, stres, atau menarik diri, dan mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian, serta memberikan ruang bagi WWP untuk mengekspresikan perasaannya. Mendorong kolaborasi antara petugas dan WWP dalam menjaga kebersihan, dan mengajak semua pihak terlibat aktif. Melaksanakan patroli secara terkoordinasi antar petugas, menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Saling berbagi peran saat keadaan darurat jika ada WWP yang sakit, guna menciptakan lingkungan yang aman bagi korban dan penolong. Memberikan ruang bagi WWP untuk menyampaikan keluhan tanpa rasa takut, dan menunjukkan sikap menerima dan tidak menghakimi. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan dari salah satu nilai core ASN, yaitu loyal, dalam kegiatan sehari-hari sebagai petugas penjagaan blok hunian. Yang pertama, mengedukasi WWP tentang pentingnya kebersihan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melaksanakan kebijakan pemerintah terkait kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menjalankan patroli berdasarkan hukum yang berlaku, dan menjaga keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari tugas negara. Menangani keluhan dengan empati, menghargai martabat, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Memberikan pertolongan secara cepat, empati, dan menghargai martabat korban,
dan menolong siapapun tanpa diskriminasi. Dalam menjaga nama baik sesama ASN dapat dilakukan dengan tidak melakukan kelalaian yang dapat mencoreng citra instansi dan tidak saling menyalahkan antar rekan kerja di depan WWP. Melakukan patroli sesuai jadwal dan SOP yang berlaku dan menyelesaikan masalah internal secara profesional. Dalam menjaga rahasia jabatan dan negara dapat diterapkan seperti tidak menyampaikan jadwal rute atau patroli kepada pihak yang tidak berwenang dan tidak menyebarkan informasi terkait titik rawan, kelemahan pengamanan atau kejadian tertentu, serta tidak menyebarkan informasi tentang penyakit atau kondisi kesehatan WWP kepada pihak tidak berwenang. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan dari salah satu core value ASN, yaitu adaptif, dalam kegiatan sehari-hari sebagai petugas blok hunian. Yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Contohnya segera menyesuaikan tindakan ketika terjadi perubahan kondisi, misalnya peningkatan jumlah WWP atau kondisi lingkungan kotor mendadak. Segera menyesuaikan pola patroli saat ada indikasi gangguan keamanan, menggunakan alat komunikasi dan pengawasan untuk mendukung adaptasi, dan belajar dari pengalaman perubahan sebelumnya. Segera menilai kondisi WWP menggunakan metode yang paling tepat berdasarkan kondisi saat itu dan tidak menunggu instruksi jika situasi mendesak. Cepat mengenali perubahan emosi, perilaku, atau kondisi mental WWP, serta menyesuaikan cara berbicara sesuai karakter dan latar belakang WWP. Lalu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas seperti mengembangkan sistem kebersihan yang lebih efektif, tidak terpaku pada cara lama yang kurang efektif, dan membuat kegiatan seperti lomba kebersihan antar kamar atau blok. Menciptakan variasi rute patroli agar tidak mudah ditebak, menggunakan HT atau sistem pelaporan digital secara maksimal. Mengikuti pelatihan pertolongan pertama secara berkala dan memanfaatkan alat sederhana sebagai alternatif jika sarana terbatas. Menginisiasi kegiatan rohani yang menarik dan tidak monoton, serta menyampaikan motivasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu bertindak proaktif, seperti segera mengenali area yang mulai kotor atau berpotensi menjadi sumber masalah. Mengambil langkah pencegahan saat melihat indikasi gangguan, menambah frekuensi patroli pada waktu atau area rawan. Segera mengenali gejala awal seperti pingsan, sesak napas, atau kejang, dan tidak menuduh tindakan saat situasi mendesak. Lalu mengamati tanda-tanda stres, murung, menarik diri, atau perubahan perilaku, dan tidak menunggu WWP menyampaikan keluhan terlebih dahulu. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan dari salah satu core value ASN, yaitu kolaboratif, dalam kegiatan sehari-hari sebagai petugas blok hunian. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contohnya memberikan kesempatan kepada semua WWP untuk ikut dalam kegiatan kebersihan, tidak hanya menunjuk orang tertentu. Memberikan kesempatan kepada semua petugas untuk ikut serta dalam patroli dan memberikan masukan terkait pola patroli. Mengajak rekan untuk membantu sesuai peran seperti mengambil P3K, menghubungi tenaga medis, mengarahkan rekan atau WWP yang membantu dengan instruksi yang jelas. Mengarahkan WWP untuk mendapatkan bantuan dari petugas pembinaan, psikolog atau pembimbing rohani, dan tidak menangani sendiri jika membutuhkan keahlian khusus. Panduan perilaku selanjutnya yaitu terbuka dalam bekerja sama, contohnya menerima saran dari rekan kerja maupun WWP terkait kebersihan dan tidak merasa paling benar. Menerima saran dari rekan kerja terkait pola dan metode patroli, lalu menggabungkan berbagai ide untuk meningkatkan efektivitas patroli. Menerima instruksi dari rekan atau tenaga medis dengan baik, tidak merasa paling benar dalam penanganan, dan menyampaikan kondisi korban secara terbuka dan akurat. Lalu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya, contohnya menginventarisasi alat kebersihan, tenaga, dan waktu yang tersedia, serta penggunaan alat kebersihan agar efisien dan tidak terbuang. Menginventarisasikan personel, peralatan, dan waktu patroli yang tersedia, serta memahami potensi masing-masing anggota tim. Jadi itu tadi adalah bentuk-bentuk penerapan perilaku dari salah satu core value ASN, yaitu kolaboratif dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang petugas blok hunian. Sekian dari saya, terima kasih.